Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal maunya apa sih pabrikan motor ini soal motor sport ya. Penulis nggak bicara motor sport tulen ya yang 1000 cc itu, tapi motor sport replika yang 150 cc. Padahal motor sport 150 cc itu dipakai balapan beneran loh. Tapi mengapa kok desainnya apa ya? Nggak sport DNA gitu. Jadi nggak berjiwa balap sama sekali. Oke lah, no problem posisi duduk yang dibuat lebih nyaman. Karena motor 1000 cc yang dipakai orang-orang pun ada yang fokusnya adalah kenyamanan. No problem, nyaman tapi bisa dipakai di sirkuit, no problem. Kalau yang 1000 cc barusan itu fokusnya juga ke ke lintasan aja ya, jadi kayak Honda CBR 1000 RR Mina RR Mina RR Mina RR itu kan fokusnya track oriented, jadi untuk kenyamanan harian kurang diperhatikan, jadi fokusnya lebih untuk sirkuit. Nah, yang versi 150 cc nya lah, motor 150 cc itu kan lebih untuk harian. Oke, emang ada yang desain nyaman, tapi ya tentu nyaman sendirian, dan itu pun nggak serius loh ya. Ya perlu diingat, di sini penulis nggak bicara soal performa motor. Soal performa motor ya wajarnya saja lah. Performa motor 150 cc bagaimana? Minimnya di Honda, maksimalnya di Yamaha. Tapi kan ya kita tahu juga ada kelas 125 cc dulu ya. Nah, apa sih yang harusnya diharapkan dari motor yang kesannya jadi motor balap? Apanya yang diharapkan? Modelnya oke, gaya berkendaranya oke, tempat duduknya oke. Nih contohnya motor. Apa harapannya motornya, gaya berkendaranya juga beneran bisa dipakai kayak di MotoGP. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini. Penulis jadi pengen bahas ini tuh soalnya kan kemarin servis motor ya, hari Minggu di Yamaha, lihat R15 langsung, wah iki pabrik kok koyo ngene, apa maunya si pabrik ini ya. Karena ya nggak masuk akal lah, masa motor sport begitu kan. Terus penulis juga lihat foto perubahan dari CBR 150R yang lama ke yang baru. Apa karepe gitu loh, sama, jadi muncul pertanyaan. Dari yang penulis pernah singgung dulu, satu, jok. Apa memang joknya MotoGP itu ditiru? Ternyata enggak.
Coba deh lihat itu. Jok MotoGP apa kayak gitu? Enggak. Jok MotoGP itu rendah, datar. Wes gitu. Jadi joknya MotoGP itu nggak nungging kayak gitu, tapi datar ke belakang. Kalau ada yang boncengan, ada yang bahkan boncengan satu jok, jadi di bagian depan semua, karena joknya lumayan datar. Sementara yang joknya motorsport itu apa? Tenggelam terus naik. Apa itu membantu waktu balapan? Ya enggak lah. Mengapa enggak? Karena kalau pas nunduk itu jadi menghambat. Harusnya itu waktu menunduk itu pantat bisa dimundurkan ke belakang kalau di MotoGP. Kalau di motor yang kelas abal-abal kayak gini ya enggak bisa. Jadi gimana ya? Unsur sportinya itu sporty abal-abal lah. Kesannya kayak sporty, jok belakang ditinggikan, tapi aslinya menghambat apa istilahnya, kalau yang pingin banter beneran. Sehingga kita lihat sendiri kalau ada balapan motor standar ya, mereka nggak pakai jok ridernya, yang dipakai jok penumpang. Karena apa? Pantatnya nggak cukup kalau misalnya pingin merunduk itu. Terutama yang Honda CBR yang apa R15 itu kayaknya sih termasuk full lah ya. Padahal yang namanya joki motor 150 cc kan ya masa tinggi barangnya kan. Biasanya joki motor itu nggak tinggi toh. Nah, yang kelas MotoGP aja ya tingginya 164, 170 sudah mulai ketinggian, 177 itu wes kesulitan, 180 wes gak kompetitif, 180, 185 itu contohnya apa? Petrucci itu ya, dia kan gak kompetitif wes. Dia ngakunya kabotan awak Yang 175 itu kayak siapa? Dovizioso itu ya masih lumayan lah. Yang 165 kayak Marc Marquez itu kan ya termasuk kencang. Vinales juga termasuk kencang. Tapi ya itulah masalahnya rider yang mengendarai motor CBR 150R itu adalah rider-rider yang badannya 175, 185. Memang ada yang 160-an, tapi ya itulah, motor itu ditujukan untuk siapa? Kalau dari desain kayaknya motor itu ditujukan untuk lebih ke ABG ya. Anak yang apa? Dorong punya SIM. Karena anak SMA sekarang kan ya rata-rata tinggi-tinggi toh ya. Untuk mereka wis nggak mungkin motor 150 cc. Jadi istilahnya kelas 150 cc itu disia-siakan gitu ya. Terutama sih untuk Honda CBR. Kalau R15 kayaknya masih banyak yang cukup. Itu satu pokoknya apa? Ergonomi saat berkendara sporty beneran ya, waktu merunduk beneran. Nah, yang kritikal ini yang selanjutnya.
Mengapa kok plat nomor itu kok ditaruh depannya visor ya? Dipadakno karo motor metik. Maunya apa gitu loh. Jadi kayak CBR itu. Awalnya di bawahnya lampu. Tapi lah kok sekarang ditaruh di atas. Naik gitu. Tujuannya apa itu? Katanya bikin motor yang sporty, tapi kok untuk duduk ala MotoGP gitu kok malah dihalang-halangi. Tujuannya motor sport fairing itu adalah memberi aerodinamika yang lebih bagus. Keunggulan motor sport fairing adalah aerodinamika yang lebih bagus. Kalau aerodinamikanya jelek, ya ngapain beli motor sport? Jadi mengapa gitu loh, aerodinamika yang yang bagus dari motor sport itu malah dihancurkan sendiri oleh pabriknya. Rider dihalang-halangi. Jadi kalau dari Honda, dari plat nomornya yang dipasang menghalangi visor. Kalau menghalangi visor gitu kan jadi nggak bisa merunduk berkendaranya. Ya tapi kalau Honda sih orang ketinggian ya nggak akan mungkin bisa merunduk ya. Nah yang R15 ini, yang CBR itu sudah kacau ya. Tempatnya plat nomor dikasih sedikit menghalangi visor. Nah kalau yang di Honda R15 Yamaha R15 lebih parah lagi. Nggak cuma sedikit menghalangi, tapi dibikin hampir 100% menghalangi. Penulis tahunya itu waktu waktu lihat sendiri dari belakang dari belakang visornya, dari belakang windshieldnya, lah ternyata kayak gitu tuh tampilannya. Penulis nggak nyangka sampai sekacau itu ya. Memang betul bahwa ya dari Jepangnya sana nggak ngasih tempat plat nomor karena di cuma negara Indonesia itu aja plat nomor itu wajib dipasang di depan. Tapi ya mbok yang masuk akal. Kalau plat nomornya ditaruh di depan gitu kan artinya rider nggak bisa memanfaatkan angin toh ya. Apa ya kalau pingin berkendara yang memanfaatkan aerodinamika itu harus dilepas plat nomor ya. Iya saya mungkin ada fans yang ngomong itu kan pemakaian untuk sirkuit itu bisa dilepas plat nomor. Nah artinya pengendara biasa nggak boleh pakai. Kalau di luar negeri nggak mungkin kejadian kayak gitu, karena berkendara di jalan raya itu juga bisa sampai 150 sampai 200 gitu. Iya wes memang motor 150 cc nggak mampu sampai 200 km per jam. Tapi ya masa dihalangi untuk bisa memanfaatkan aerodinamika itu, masa dihalangi? Iya, kayaknya emang ya. Sekarang
sekarang ini gaya duduk berkendara yang aerodinamis itu dilarang. Kayak ini contohnya NMAX. NMAX yang ini masih agak lumayan. Ininya masih termasuk rendah, jadi nunduk kepala mata itu masih bisa agak lihat ke depannya. Nah kalau yang NMAX New, nah itu lebih parah itu. Posisinya lebih tinggi, jadi untuk mencapai posisi yang lebih aerodinamis itu susah. Orang nggak bisa betul-betul aerodinamis pakai NMAX itu, cuma jadi setengah membungkuk aja, padahal yang posisi itu posisi yang kurang bagus. Nggak paham menulis ya. Oke lah, mungkin kalau yang pingin serius mungkin bakal ngomong, oh gampang, kalau misalnya pingin gampang ya lepas aja lah, beres tinggal modif gampang ya. Penulis nggak bicara soal modif itu, tapi dari niatan dari pabriknya ini loh, mau apa. Apa terusnya itu? Kalau mau modif semua ya bisa. Misalnya ya suspensinya bawaan jelek dimodif bisa. Kayak di motor matic ini masalahnya engine mounting diganjel bisa. Tapi ya kita harus ngerti dulu dong, apa sih sebenarnya alasan dari pabrikan itu seperti itu. Yang penetakan posisi plat nomor itu juga jelas nggak pakai pikiran itu. Apa memang dari sisi keindahan? Ya rasanya enggak ya. Botaknya jidatnya R15 itu menurut penulis lebih pantas ditutupi daripada visornya. Wah, bahaya ya. Lampunya nggak nyala, jalan mepet kanan ya. Nah visor itu padahal ya gimana ya, bagian yang bagus itu loh, kok dihalang-halangi, kok disamakan kayak motor matic gini. Ya mentang-mentang motor matic ini visornya kayaknya disembunyikan kayak gini, tapi nggak alasan lah itu. Oh, sampai sekarang getarannya jadi makin besar. Oh ya, ini sekarang penulis sudah pakai apa jenenge? Setelan CO plus 5. Jadi ini sudah makin bertenaga. Getaran di RPM rendah jadi terasa, tapi tadi enggak, sekarang tok yang lebih. Batal 100 ya, kacau.
Ya penulis aslinya wis pokoknya yang soal pasang tempat plat nomor itu nggak paham. Mengapa yang Honda itu malah dihambat? Apa mentang-mentang karena posisi joknya itu memang sudah nggak ada gunanya ya, sudah menghambat ya. Jadi cuma model itu mirip R25 apa? Mirip CBR 250 RR ya. Tapi kalau dikendarai gak bagus. Ya wis lah. Ya wis lah, wis pokoknya gak jelasnya itu. Sekarang balik lagi ke setelan CU plus 5 ya. Jadi tadi pagi menulis sudah coba pakai setelan CU plus 5, hasilnya bagus. Pagi tadi itu uji irit, dari uji irit bisa didapatkan hasil yang memuaskan ya, karena angkanya nggak turun jauh-jauh amat. Angkanya masih termasuk tinggi di berapa? 6 berapa tadi pagi itu 50 berapa gitu loh. Pokoknya masih nggak jauh beda dengan ketika penulis misalnya pakai aditif Klinos, kan tenaganya turun. Nah, itu iritnya hampir sama. Jadi lumayan lah, plus 5 itu benar-benar terasa nambah tenaga, baik di putaran mesin rendah ataupun tinggi. Jadi tarikan bawah, tarikan atas ada kerasa kenaikan ya, jadi lebih responsif. Campuran bahan bakar terasa makin kaya ya. Yang sebelumnya setelan irit jadi setelan agak diboroskan, tapi nggak sampai parah ya. Jadi penulis sama sekali dalam keadaan cuaca dingin seperti ini nggak merasakan berepet atau apa ya. Ciri dari kalau campuran bahan bakar terlalu kaya nggak ada sama sekali. Entah kalau plus 10, tapi kalau plus 5 masih termasuk ringan ya. Mungkin bisa ditambahkan kalau dari respon mesin yang seperti ini. Jadi dari sisi respon ini kayaknya masih termasuk irit. Mungkin di plus 5 lagi, jadikan total plus 10 masih oke kali ya. Itu feeling penulis sih. Dari akselerasi nggak tahu ya. Kalau tanpa aditif, jadi sekarang bensinnya ini tanpa aditif sama sekali. Nggak tahu kondisi mesinnya termasuk bersih atau enggak. Kayaknya masih kurang optimal lah ya, masih kurang bersih. Masih ketutupan sama efeknya oli ya, masih ketutupan sama efeknya oli Delta Loop Adventure yang
ya menurut penulis kurang kurang bersih lah ya. Ini loh, mau belok kanan pada nggak nyalakan lampu belok semua ya. Nggak tahu ini akselerasinya termasuk bagus atau enggak. Tadi pagi melakukan uji akselerasi 17,1 detik. Entah tadi bisa berapa. Yang jelas 17,1 detik itu adalah waktu yang cukup baik. Jadi waktu yang apa? Termasuk cepat lah. Tapi ya mestinya kalau tenaga bertambah harusnya bisa lebih cepat dari 17 detik ya, pinginnya 16,5 atau kalau perlu 15 detikan, tapi kayaknya 15 detikan itu sulit ya, mungkin 16 detikan lah. Ya keadaan mesin belum optimal 100% ya, masih kehambat sama olinya sih. Memang sudah ditambahi minyak goreng, tapi ya sebagian besar masih kan, masih delta loop. Tapi terasa ya, enak ya. Enak sih tarikannya ya, entahlah kalau catatan waktunya nggak bisa bagus ya wis sembuh lah wis ini terakhir ya, nanti habis itu wis penulis tutup ya. Penulis cuma pingin tahu apa baseline-nya apa, seberapa cepat akselerasi kalau sudah plus 5 ini, untuk perbandingan dengan ya sebelumnya ya CU 0 ya. Menghalangi ini pasti nggak akan cepet nih. Tahu sebelah kiri motor apa itu, pelan ya, ada rame ya, wis lah wis. Nggak mungkin lah, wis nggak 0-100 lah, uangnya ngawur-ngawur kabeh, wis cuma 2 kali tok ya. Itu tadi Satria rupanya yang sebelah kirinya penulis, parah juga ya. Ada Satria kalah sama NMAX. Berapa konsumsi bahan bakar habis pakai gebar-gebar itu? 35,8. Angka itu termasuk bagus ya. Jadi dari sisi irit borosnya nggak beda jauh, tapi dari akselerasi menurut penulis lumayan lah, walau ini belum 100%. Entah kapan 100% ini. Penulis mungkin butuh apa ya, butuh buat pro kapasitor lagi nih. Ya wis lah gitu aja ya, wis nanti disimpulkan berapa waktunya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh maaf, koreksi ya, tadi yang di depan penulis tadi itu bukan Sonic, bukan apa, Satria, tapi Sonic ya, Sonic 150. Sonic tapi gak banter. Motor Honda pelan-pelan semua ya. Mungkin oli ini kali ya, pada salah pakai oli. Terus bensinnya juga nggak tepat semua, pada makso pakai pertalite semua. Ya wis nggak tahu lah, aneh yang jelas. Sama NMAX kalah itu aneh ya. Soalnya pernah penulis adu sama MX King, wah ketinggalan atuh. Aku sih yang ketinggalan, NMAX nya yang ketinggalan. Ya wis gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.